Dua orang yang terpisahkan oleh jarak dan waktu, akankah mereka terus bersama? 그쪽 저쪽 말고 제이 맞네. 진짜 궁금했다. 언제 돌아올지도 모를 사람 가슴. Di tahun 2026 terjadi tragedi yang menimpa sejumlah ilmuwan yang sedang melakukan ekspedisi ke Mars. Salah satu korbannya adalah ibunya Nanyong. Untuk meneruskan jejak ibunya, Nanyong bertekad untuk pergi ke Mars. Tapi dia masih selalu dihantui oleh kejadian yang menimpa ibunya. Hal ini yang membuat atasannya nggak yakin buat ngirim dia ke Mars. Jadi atasannya memutuskan untuk menyuruh dia pulang dulu ke Korea. Nanyong pun akhirnya pulang ke Korea. Hari itu tepat 25 tahun tragedi yang menimpa ibunya. Nah, latar waktu di film ini adalah tahun 2051 ya. Bisa kalian lihat kan teknologinya sudah sangat maju. Pas lagi beres-beres, robotnya ini ngedeteksi sesuatu. Nanyong sampai kesengkorak dong dan membuat pemutar musik peninggalan ibunya terjatuh. Nanyong pun mencari tempat yang bisa memperbaikinya. Ketika lagi lihat video tentang ibunya, tiba-tiba ada cowok yang nabrak dia. Pemutar musiknya jatuh lagi dong. Cowok ini bernama Jay. Karena sedang terburu-buru, dia memberikan kartu namanya ke Nanyong. Dia bilang kalau dia bisa memperbaiki pemutar musik itu. Nanyong pun pergi ke alamat yang ada di kartu nama. Ketika sampai, ternyata Jay sudah ada di sana. Jay langsung memeriksa pemutar musiknya. Kata Jay sih ini harus ditinggal. Jay meminta Nanyong untuk menulis nomornya. Ketika di rumah, temannya ini nelpon, menawarkan sebuah proyek agar dia bisa ikut ke Mars. Besoknya ketika Jay keluar, dia akhirnya tahu tuh dari media kalau ternyata Nanyong adalah seorang ilmuwan. Sementara itu, Nanyong sedang sibuk mengerjakan proyek. Ketika pulang dari berolahraga, dia mendapat pesan dari Jay yang mengajak dia untuk ketemuan. Ternyata pemutar musiknya masih belum bisa diperbaiki. Nanyong bilang sih tidak perlu repot-repot, biar dia saja yang mencari tempat perbaikannya. Tapi Jay tetap memaksa ingin memperbaikinya. Jay mengajak Nanyong untuk makan bersama. Jay bilang tidak usah terlalu formal bicaranya, tapi Nanyong tidak mau. Kata Nanyong kalau mereka bertemu lagi untuk ketiga kalinya, boleh tuh berbicara santai. Lalu Nanyong pergi meninggalkan Jay. Tiba-tiba hujan dong, dan Nanyong tidak membawa payung. Gak lama, Jay menghampirinya. Dia seperti habis berlari. Lalu Jay bilang, ini sudah ketiga kalinya kita bertemu, jadi bolehkah aku berbicara santai? Mendengar hal itu, Nanyong justru ketawa dong. Besok paginya mereka ketemuan lagi tuh di tempat Jay. Jay menunjukkan pemutar musik yang sama seperti punya Nanyong. Jay menawarkan untuk memutarkan sebuah lagu. Nanyong duluan mutar lagu dong. Ketika mendengar lagunya, Jay sedikit terkejut. Nanyong bilang ini adalah lagu kesukaannya. Tapi Nanyong nggak tahu siapa yang nyanyi dan juga lagu itu belum selesai. Jay pun berkata lagu itu udah aku hapus, tapi kok bisa masih ada ya? Jadi yang menyanyikan dan menciptakan lagu itu adalah Jay loh. Ternyata Jay adalah seorang musisi. Karena nggak percaya, Nanyong meminta Jay untuk menyanyikannya. Ternyata Jay nggak bohong. Saking terpesonanya, Nanyong sampai muji Jay dong. 맞네. 진짜 궁금했다. Pas di rumah, dia jadi malu sendiri. Sementara itu, Jay mulai penasaran tuh tentang tata surya. Besoknya, Nanyong berkunjung ke tempat ayahnya. Ayahnya sedang fokus di depan monitor. Ayah Nanyong dulunya juga seorang ilmuwan loh. Ayahnya seperti sedang mencoba mengirim pesan ke suatu tempat. Hari itu Nanyong ada wawancara dengan media. 탐지기와 함께라면 화성에서 Ketika disinggung tentang ibunya, seketika Nanyong langsung panik dan juga gelisah. 네. Ketika di jalan pulang, Nanyong mendapat pesan dari Jay. Dia mengajak Nanyong untuk makan bersama.
Setelah makan, mereka masih ngobrol tuh, menceritakan kehidupan masing-masing. Jay bercerita awal mula kenapa dia suka bernyanyi. Tapi dia merasa dia tidak cocok menjadi seorang musisi. Nanyong menyemangati Jay. Nanyong bilang, kau harus melanjutkannya. Kembali ke jalanmu, yaitu sebagai musisi. Di sini Nanyong juga cerita tentang ambisinya menjadi astronot. Jay bilang dia akan selalu mendukung Nanyong. Malam itu mereka sangat bersenang-senang, seakan-akan beban dan masalah mereka hilang begitu saja. Dan yap, benih-benih asmara mulai tumbuh di antara mereka. Hari demi hari mereka semakin dekat dan sesuai prediksi dong, mereka akhirnya jadian. Ketika Nanyong ulang tahun, Jay mengirim spanduk tuh lewat jendela, mengucapkan selamat ulang tahun. Dan juga Jay mengajaknya untuk merayakannya bersama. Nanyong mengajak Jay untuk pergi bersama dia dan juga ayahnya. Jadi ayah Nanyong ini masih berpikir kalau istrinya masih ada di Mars. Dan dia selalu berusaha mengirim sinyal suara menggunakan peralatan yang dia punya. Berharap ada balasan dari istrinya. Jay berniat untuk membantu, dia malah mengacaukannya dong. Melihat kelakuannya Jay, Nanyong langsung tertawa dong. 어디든 가. 받아줄 사람. Jay berjanji dia akan selalu mendukung impian Nanyong. Malamnya mereka membeli kue ulang tahun dan juga melihat planet Mars dari teropong bintang. Malamnya Nanyong mimpi buruk. Lalu Jay pun menenangkannya. Jay salvok tuh sama bunga yang ada di balkon Nanyong. Nanyong pun bilang kalau bunga inilah yang nantinya akan dia bawa ke Mars. Mereka akan mencoba menanam bunga ini di Mars, seperti ilmuwan yang terdahulu lakukan. Ketika sedang asik ngobrol, Nanyong tiba-tiba terbesit sesuatu, dan dia menemukan cara untuk menyelesaikan proyek yang sedang dia kerjakan. Dan akhirnya proyeknya berhasil dong. Malamnya ketika mereka lagi makan, ada yang lagi tampil tuh sebuah band. Pas lihat band itu, Jay kok jadi murung ya? Ketika mereka berdua mau pulang, vokalisnya ngajak ngobrol dong ke Jay. Ternyata dulunya Jay adalah bagian dari band itu. Vokalisnya ngajakin Jay buat gabung lagi sama mereka. Pas di jalan pulang, Nanyong penasaran ingin melihat penampilan dia ketika jadi musisi dulu. Nanyong memberikan semangat kepada Jay untuk bisa tampil lagi dengan bandnya. Akhirnya Jay mau nyoba lagi tuh. Ketika di atas panggung, dia tiba-tiba ingat permasalahan dia waktu pas dulu. Yang bikin Jay jadi sedikit panik di atas panggung. Tapi untungnya Nanyong langsung menyemangatinya. Setelah selesai tampil, Nanyong memberikan pujian kepada Jay karena sudah berani untuk tampil lagi di depan umum. Nanyong menerima telepon dari seseorang. Sepertinya sih kabar baik ya, karena Nanyong terlihat senang. Tapi di sini dia nggak mau ngasih tahu Jay. Sementara Jay lagi memperbaiki pemutar musiknya, Nanyong diberitahu atasannya kalau dia harus segera ke kantor pusat yang di Amerika. Nanyong mengadakan farewell party di kantornya. Tapi sampai saat itu Nanyong belum bilang ke Jay kalau dia dipilih untuk pergi ke Mars. Sementara itu Jay pergi ke rumah Nanyong. Dia membawa pemutar musik yang sudah diperbaiki. Ketika lagi milih piringan musik, ada yang jatuh dong. Pas dia lihat itu adalah gambaran Nanyong waktu kecil. Di gambar itu ada sebuah barcode, jadi sama Jay di-scan tuh barcode-nya. Ternyata itu adalah sebuah video dokumenter. Yap, itu adalah video di mana detik-detik sebelum tragedi yang menimpa ibunya Nanyong. Melihat kejadian itu, tentu saja Jay sangat terkejut dan juga ketakutan. Ketika di jalan pulang, Nanyong sangat terkejut karena media sudah memberitakan bahwa dirinya akan pergi ke Mars. Ketika sampai di rumah, benar saja Jay sudah menonton berita itu. Di situ Jay sangat marah kepada Nanyong karena dia justru tahunya dari media, bukan dari Nanyongnya. Nanyong mengaku bersalah dan meminta maaf kepada Jay.
Jae juga meminta kepada Nanyong untuk mengurungkan niatnya ke Mars. Dia takut tragedi itu juga menimpa Nanyong. Jae bilang kalau dia sudah melihat video dokumenter dari ibunya. Di situ Nanyong juga terlihat marah dan dia bilang dia tidak bisa menghentikan keinginannya yang ingin pergi ke Mars. Karena itu adalah impian Nanyong dari dulu. Nanyong memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Jae. Jae yang mendengarnya sangat kecewa kepada Nanyong dan pergi meninggalkan Nanyong. Dari lubuk hatinya, sebenarnya Nanyong tidak ingin berpisah dengan Jae. Nanyong pun langsung mempersiapkan untuk keberangkatannya nanti, sampai dia juga sudah merekam video pesan terakhirnya. Dan akhirnya Nanyong pun berangkat ke Amerika. Jae masih galau nih memikirkan tentang Nanyong. Nanyong udah mulai sibuk tuh mempersiapkan keberangkatannya ke Mars. Besok paginya, ternyata Jae menyusul Nanyong dong ke Amerika. 근데 인내심까지 없어서 Jae minta maaf kepada Nanyong karena sudah egois. Nanyong juga minta maaf karena dia tidak memberitahu lebih dulu kepada Jae. Jae meminta Nanyong untuk berjanji agar dia kembali dengan selamat ke bumi. Hari itu pun tiba, Nanyong dan timnya berangkat ke Mars. Mereka menjalani hubungan dengan jarak yang sangat jauh. Bayangin dong antar planet, tapi mereka tetap berkomunikasi dengan baik kok. Mereka sedang sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Jae sedang sibuk menyelesaikan musiknya dan Nanyong sedang sibuk dan kegiatannya di luar angkasa. Akhirnya Jae selesai juga dengan lagunya. Jae langsung mengirimkan filenya kepada Nanyong. Pas Nanyong mendengarnya, dia langsung menangis dong karena kangen berat tuh sama Jae. Akhirnya Nanyong sampai juga di Mars. Hal pertama yang mereka lakuin adalah pergi ke tempat tragedi 25 tahun yang lalu. Tidak lupa, Nanyong memasang foto dia bersama Jae. Ketika sedang melakukan ekspedisi, dia menemukan rover yang dicari. Dia langsung meminta izin ke kaptennya untuk mengambilnya sendiri. Kaptennya mengizinkannya, tapi dengan syarat 2 jam kemudian dia sudah balik lagi tuh ke markas. Akhirnya Nanyong pun pergi. Sementara itu di bumi, Jae sedang sibuk karena hari itu adalah pertama kalinya dia tampil lagi di depan umum. Nanyong sampai tuh ke tempat rovernya. Ternyata rovernya itu terjebak di pasir hisap. Jadi dia minta bantuan ke markas. Tapi tidak ada respon dari markasnya. Tiba-tiba robotnya mendeteksi jejak kehidupan. Nanyong pun mengikuti robot itu. Di sisi lain, Jae sedang mempersiapkan konsernya. 갈게요. Nanyong bertemu dengan lubang yang sangat besar. Dia malah turun dong ke sana. Sementara itu, markasnya mendeteksi bahwa akan terjadi badai. Dan ya, benar saja, badai pun datang. Tali yang menopang Nanyong pun terputus sampai Nanyong terjatuh ke bawah. Seperti sudah pertanda, saking gugupnya, senar gitar Jae terputus dong sampai bikin pipinya terluka. Kaca helm Nanyong sampai pecah. Dia terus mengikuti robotnya walaupun oksigennya mulai menipis. Sementara itu di markas mereka berusaha tuh untuk menyusul Nanyong, tapi karena kencangnya badai dan waktunya tersisa sedikit lagi, mereka memutuskan untuk memutar pesan terakhir dari Nanyong. Di sini hanya sekitar 10 menit lagi loh kadar oksigennya Nanyong. Timnya pun membuka video pesan terakhir dari Nanyong yang ditujunya untuk Jae. Di sini Nanyong sangat berterima kasih kepada Jae karena telah hadir di hidupnya dan membuat hidupnya lebih berwarna. Karena kadar oksigennya mulai menipis, Nanyong mulai berhalusinasi tuh. Sementara itu, Jae mulai konser tuh. Awalnya dia gugup,
Tapi pada akhirnya dia mempunyai keberanian tuh untuk bernyanyi di depan umum. Akhirnya konsernya sukses dong. Tiba-tiba media mengabarkan kalau Nanyong hilang. Malam itu hujan sangat deras. Ayah Nanyong berpikir apakah Nanyong membawa payung? Jadi ayah Nanyong ini tidak tahu kalau Nanyong pergi ke Mars. Sementara itu Nanyong sangat ketakutan. Jae sangat panik, dia pergi ke tempat ayahnya Nanyong. Jae meminjam peralatan dari ayah Nanyong. Jae langsung menuju bukit, dia langsung memasang antenanya dengan harapan Nanyong menerima sinyal darinya. Nanyong bermimpi dia bertemu dengan Jae. Tapi tiba-tiba Jae-nya menghilang. Nanyong pun langsung tersadar. Ketika dia sadar, tiba-tiba dia udah ada di depan markas kecil. Nanyong pun berusaha masuk ke markas itu. Ternyata itu adalah milik ibunya. Di markas itu ada monitor yang masih menyala. Dan kalian tahu ternyata sinyal yang selalu dikirimkan oleh ayah Nanyong nyampe loh ke sana. Karena oksigennya semakin menipis, Nanyong pun terjatuh. Tapi tiba-tiba dia merasakan ada ibunya. Tiba-tiba dia ngerasain tuh kalau ada ibunya di situ dan menyuruhnya untuk membuka kaca helmnya. Ternyata Jae menunggu sampai pagi. Tiba-tiba ada suara dong dari walkie-talkie-nya. Dan yap, ternyata itu Nanyong. Jae sangat lega sekali karena Nanyong selamat. Dan kalian harus tahu, bunganya berhasil tumbuh dong di Mars. Nanyong berhasil dievakuasi oleh timnya, dan dia akhirnya bisa kembali ke bumi. Penantian dua sejoli ini akhirnya terbayarkan. Mereka bersama kembali dong. Ceritanya pun selesai. Wah, seru banget ya. Gimana nih, kalian pernah nggak LDR sejauh ini? Oh ya, kalau kalian suka dengan alur cerita film ini, jangan lupa nonton film aslinya ya. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi.